Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya, pagi yang indah, kita boleh merasakan sejuknya pagi hari ini. Walaupun dengan keadaan yang sedikit mendung, tapi kita boleh merasakan udara yang segar, tidak panas. Dan kita patut bersyukur semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kita sama-sama bersyukur dan kita boleh menaikkan segala pujian bagi Allah kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan bagi kami semuanya. Betapa indahnya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa kami terkagum-kagum akan kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, kami bawa setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami menyatakan kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Haleluya. Oh, kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Kami sembah, mari sembah, mari agungkan nama Dia, karena Dia layak untuk menerima setiap pujian dan nyanyian. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, layak terima pujian. Engkau Tuhan, layak terima pengagungan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan yang kami sembah, karena Engkaulah layak untuk menerima segala pujian dan nyanyian kami. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau yang layak, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab hanya Tuhan yang layak terima segala pujian. Layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, berikan kemuliaan. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan selama hari-hari ini Tuhan. Semuanya ini karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk memberikan syukur kami melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan pimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita, dan Dialah Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena darah Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan
mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, bersyukurlah kepada Anda, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Dialah Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Dia layak untuk menerima segala pujian. Dan kita mau bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari angkat tangan kita nyatakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Kaulah yang berkuasa, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Dialah Raja yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan.
Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi, kita memuji muliakan nama Tuhan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah setiap pujian kita boleh naik ke hadapan Tuhan dan Tuhan boleh disenangkan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan tanah yang terbaik. Biarlah setiap firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kita. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita akan tundukkan kepala kita.
Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kami sadar betapa Engkau baik bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa Engkau baik selamanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Iman kami boleh terus bersaksi dan berkata bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang senantiasa baik dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kenyataan hidup yang kami hadapi di depan mata kami secara manusia mungkin terasa tidak baik Tuhan.
tetapi dengan semangat cinta kepada Tuhan, dengan rasa takut kepada Tuhan. Kami dapat berkata bahwa sekalipun keadaan tidak baik, kami percaya ini semua ada dalam rancangan kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga ajar kami terus, latih kami terus Tuhan, untuk boleh melihat bahwa bersama-sama dengan Tuhan segala sesuatu akan baik pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk setiap nyanyian, pujian, pengagungan yang sudah kami naikkan, nyanyikan, pujikan ini. Biarlah boleh menyenangkan hatinya Tuhan, membuat hati Tuhan bersuka cita atasnya. Dan sebentar kami akan bersama-sama untuk duduk diam merenungkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang sudah hamba persiapkan ini disampaikan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dapat masuk ke dalam hati kami, dapat membongkar yang tidak baik, yang salah, dibongkar semuanya dan diganti dengan yang baru, yang benar, yang seturut dengan firman-Mu. Mampukan hamba dengan segala kekurangan kelemahan hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan. Dan jemaat juga dimampukan memahami, bahkan dimampukan menjalankan firman Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan kami haturkan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersiap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat semua. Terima kasih rekan-rekan pujian penyembahan, luar biasa pelayanannya. Tuhan memberkati dan memakai lebih lagi. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Rangkaian ibadah 10 hari sampai dengan hari Pentakosta kemarin minggu sudah kita lewati. Dan kita belajar banyak mengenai Roh Kudus. Kita belajar banyak mengenai kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita yang memampukan kita untuk menjadi pembawa berita Injil. Dan sekarang kita kembali pada tema bulan Mei. Ya, tema yang menjadi pembahasan utama kita di bulan Mei, yaitu takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ini akan kita bahas hari ini. Dan karena kita terpotong 10 hari, sehingga pembahasan takut akan Allah ini sangat minim sekali di bulan ini. Ya, saya berharap di oikos masing-masing bisa dikupas lagi nanti, bisa dibahas, didiskusikan lagi. Ya, nah kita akan belajar lagi mengenai hidup dalam takut akan Allah. Ayatnya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 9. Mari kita buka bersama-sama. Dengan cepat saja kita langsung masuk ke inti pembicaraan kita. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian. Saya yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Ya, saya ayat 2, Bapak Ibu Saudara ayat 3 dan seterusnya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iya, Bapak Ibu Saudara, minggu yang pertama kita sudah belajar bahwa takut akan Allah bukanlah perasaan ngeri mengenai sesuatu yang buruk akan menimpa kita. Kita sudah belajar itu minggu yang pertama dulu. Sekalipun menggunakan kata takut akan Allah, ada kata takut di sini. Tetapi kata takut akan Allah itu tidak ada kaitannya dengan perasaan ngeri. Tidak ada kaitannya dengan perasaan
seram gitu ya. Tidak, sekalipun menggunakan kata takut. Takut akan Allah itu juga berbeda dengan takut akan neraka. Takut akan Allah tidak sama dengan takut akan neraka. Kalau ada orang mengikut Yesus karena takut akan neraka, berarti masih salah konsep berpikirnya. Karena takut akan Allah itu justru bagi orang Yahudi disebut dengan kata-kata takut akan surga. Kemarin kita sudah belajar itu minggu yang pertama. Saya mengulas dulu sebentar ya. Jadi kalau takut akan neraka masuk akal dalam pemikiran kita. Karena neraka itu mengerikan, neraka itu menyeramkan, neraka itu mengancam. Sehingga takut akan neraka itu wajar. Karena takut akan neraka itu rasa ngeri. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang mau masuk neraka. Tapi kalau takut akan surga, rasa-rasanya kok aneh. Surga itu tidak mengerikan, surga tidak menyeramkan, surga tidak mengancam. Lalu kenapa orang-orang Yahudi menyebut takut akan Allah ini dengan sebutan takut akan surga? Yang di minggu pertama kemarin saya sudah bahas itu. Jadi yirah Elohim disebutkan dengan kata yirah samayim atau takut akan surga. Loh, surga kan gak ngancem, kok takut? Nah artinya berarti cara berpikir kita harus begini. Berarti takut akan surga atau kata-kata takut akan Allah itu tidak ada kaitannya dengan kata takut yang Bapak Ibu Saudara pahami. Mengenai perasaan ngeri, perasaan cemas, seram, berarti gak ada hubungannya. Karena surga itu tidak menyeramkan, surga tidak mengerikan. Lalu bagaimana kita memaknai itu? Next, bantu saya Pak Andreas, ini sepertinya agak terhambat di sini. Untuk bisa memaknai frasa takut akan Allah, kita harus memahaminya sebagai satu kesatuan. Ini saya masih mengulas dulu ya, yang kemarin ya. Takut akan surga, takut akan Allah berarti tidak ada hubungannya dengan kata takut, kata cemas, kata ngeri. Gak ada. Karena takut akan surga. Surga kan gak ngancem, surga kan gak menyeramkan. Kenapa kita takut? Oh berarti tidak ada kaitannya. Berarti untuk memaknai takut akan Allah tidak bisa dipenggal-penggal. Hanya kata takut saja yang kita pelajari. Gak bisa. Harus dalam satu kesatuan utuh. Namanya frase. Contoh frase kalau dalam bahasa Indonesia itu kuda hitam. Kuda hitam tidak bisa diartikan oh ini berarti binatang kuda warnanya hitam. Gak ada hubungannya. Kata-kata kuda hitam itu artinya jagoan yang tidak terprediksi. Nah, tim ini menjadi kuda hitam dalam kejuaraan itu. Nah, berarti gak ada hubungannya apakah tim ini isinya kuda semua dan warnanya hitam. Oh enggak, itu satu frase. Kemudian apa? Banting tulang, kita sudah belajar kemarin. Kalau misalkan dikatakan Pak Diki bekerja keras membanting tulang bagi keluarganya misalkan. Bukan berarti terus kita kalau pas ketemu Pak Diki kerja tulangnya dibanting-banting kan ya enggak begitu. Banting tulang itu pengertiannya bekerja keras, bekerja mati-matian. Jadi bisakah kita sekarang belajar untuk membuka diri bahwa memaknai takut akan Allah itu tidak bisa diterjemahkan satu-satu takut akan Allah, enggak bisa. Ini satu kesatuan, satu rangkaian yang harus kita pahami maknanya, bukan dipecah-pecah. Kalau yang datang ibadah sore minggu pertama, saya tambahkan lagi ilustrasi begini. Kalau yang angkatan-angkatan lama, Bapak Ibu yang sampun senior lah ya, pasti tahu istilah teklek kecemplung kalen. Betul ya? Kalau yang muda-muda enggak tahu. Pak Diki tahu Pak teklek kecemplung kalen Pak? Nah, timbang golek pilih balen. Nah yang muda-muda ini enggak paham Pak Diki. Nah lebih-lebih lagi anggaplah ada orang Spanyol misalkan Pak. Orang Spanyol main ke Indonesia dengar Pak Diki ini ngendikan teklek kecemplung kalen. Lah orang Spanyol ini penasaran dengan kata-kata itu ketika dia pulang ke Spanyol. Dia ngobrol sama teman-temannya. Teklek kecemplung kalen gitu kan dengan bahasa Spanyol gitu kan. Oh, teklek kok kecemplung kaleno misalkan ya. Dengan untuk pemikirannya membahas teklek kecemplung kalen menurut pemikiran orang Spanyol. Kemudian orang-orang Spanyol ini membedah kamus. Ternyata ini bahasa Jawa. Oh berarti teklek itu berarti artinya ini sendal, selop, sepatu.
Oh, kecemplung itu ternyata masuk ke dalam parit. Kalen itu kecemplung itu masuk ke dalam kalen itu parit atau got, lalu diartikan, oh teklek kecemplung kalen itu alas sepatu yang nyemplung ke got. Oh, keliru. Salah. Lalu bagaimana supaya orang Spanyol ini bisa ngerti artinya teklek kecemplung kalen? Maka dia harus terbang ke Indonesia, dia main ke Jawa, kalau perlu Jawa Tengah, Solo. Takon karo wong Solo, teklek kecemplung kalen kui artinya opo gitu kan dengan bahasa Spanyol. Kemudian adalah Pak Diki menjelangkan, oh enggak, teklek kecemplung kalen itu bukan masalah alas kaki, itu masalah asmara. Yang daripada mencari lagi mendingan kembali sama cinta yang lama. Wow, oh artinya begitu. Loh, berarti enggak ada hubungannya sama teklek. Oh enggak ada. Jadi paham Bapak Ibu? Teklek kecemplung kalen enggak ada hubungannya sama teklek. Teklek kecemplung kalen itu berbicara mengenai asmara. Oh iya toh, yang dahulu telah hilang kini bersemi kembali. Walah. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Jadi kalau kita mau belajar takut akan Allah, kata-kata takut akan Allah ini harus kita pelajari menurut pola pikirnya orang Yahudi. Karena frase takut akan Allah ini memang melekat dengan pemikiran orang Yahudi. Ya harus dipahami dengan pola pikirnya orang Yahudi. Ya, ini hanya ngulang saja kok yang awal ini. Nah, artinya berarti gimana maksud daripada takut akan Allah itu? Seorang teolog bernama Charles Bridges, dia menerjemahkan takut akan Allah dengan kata-kata ini. Takut akan Allah adalah rasa kagum dan hormat yang penuh kasih sayang. Loh, ada perasaan ngeri di sini? Gak ada. Ada perasaan seram di sini? Gak ada. Menurut Charles Bridges, takut akan Allah itu rasa kagum dan hormat yang penuh kasih sayang, yang melalui rasa takut akan Allah ini, anak-anak Allah yaitu kita orang percaya menundukkan diri dengan rendah hati dan hati-hati pada hukum Allah Bapa. Jadi Allah punya hukum, tapi kita melakukan hukum itu bukan dengan rasa takut dihukum, dengan rasa cemas, engkau nek aku ngelanggar, nanti saya akan dimasukkan neraka, bukan dengan perasaan kayak gitu, tetapi kita melakukan hukum Allah dengan rasa kagum, dengan rasa hormat, dengan penuh kasih sayang. Ini takut akan Allah, kagum dan hormat akan Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi takut akan Allah itu seringkali disalahartikan. Jadi sama Tuhan tuh kudu wedi gitu, berdek gitu ya. Dalam artian tertentu kalau memang kita tidak bertobat, kita masih berkeras dengan kehidupan kita yang lama, kita bisa takut seperti itu. Karena kita masih menyimpan dosa. Dosa inilah yang membuat kita takut gemetar itu. Tapi takut akan Allah yang benar, itu adalah rasa kagum dan hormat akan Allah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menghidupi rasa takut akan Allah. Nah, sekarang kita belajarnya apa keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Allah. Apa keistimewaannya? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hidup takut akan Allah, lalu keistimewaan kita apa? Kelebihan kita dibandingkan orang-orang lain yang hidup seenaknya apa? Kalau kita hidup takut akan Allah, keunggulan kita apa? Yang pertama, next Pak Andreas, kita akan punya status anak Allah. Ini kelebihan kita orang percaya. Kok anak Allah? Anak bupati wes senengnya bukan main, betul? Hari-hari ini tuh saya kalau di jalan itu lihat ada baliho besar calon bupati Karanganyar. Saya tidak ngomongin politik ya, ini contoh saja. Namanya saya lupa. Yang saya ingat kata-kata di bawahnya Bin Juliat Mono. Berarti ki anaknya Pak Juliat Mono. Siapa Pak Juliat Mono? Oh ya, Bupati Karanganyar. Anaknya mau mencalonkan menjadi bupati. Nek jenenge tok, mungkin warga nggak ngerti. Kalau namanya anak saja yang ditulis, oh para warga Karanganyar nggak ngerti Bapak Ibu iki sapa, nggak tahu. Gimana strategi politik biar orang-orang kenal, tahu anak ini, orang ini siapa, oh, masih muda, tulisi nama di bawahnya, Bin Juliat Mono. Lo anak bupati wae, bangga kok. Bapak Ibu Saudara, kita punya status disematkan menjadi anak
Allah. Oh enggak bain-bain loh, anak Allah. Betul? Suatu kali saat ada seorang veteran tentara Amerika. Dia pensiunan tentara Amerika, perang, kemudian sudah pensiun, dan salah satu kerinduannya adalah dia bisa datang ke Gedung Putih. Kemudian hari itu dia bisa datang ke Gedung Putih. Dia hanya berlutut di halaman depan Gedung Putih, lalu dia sambil menangis, dia dengan jiwa patriotismenya, dia itu membayangkan saya bela negara untuk bangsa ini, untuk negara ini, Amerika. Nah ketika dia lagi berlutut di depan istana Gedung Putih itu, ada satu anak kecil itu mendekati dia. Pak, kok kamu nangis kenapa? Gitu. Aku menghabiskan hidupku itu untuk perang membela negara ini, bangsa ini. Satu keinginanku yang belum tercapai. Apa Pak itu? Anak kecil ini, apa Pak? Aku pengen ketemu Presiden Amerika. Pengen ketemu Presiden Amerika, pengen ketemu Presiden Amerika. Ayo Pak, jalan sama aku. Jalan, digandeng sama anak kecil ini. Ketika dia digandeng sama anak kecil ini, dia heran. Penjaga pintu kok membiarkan lewat. Kemudian masuk ke Gedung Putih, dia heran lagi. Kenapa staf-staf Gedung Putih membiarkan dia lewat. Dia masuk lebih dalam lagi, masuk ke ruangan yang makin dalam, dia bingung kenapa gak ada seorang pun yang memberhentikan saya. Kemudian dia masuk ke oval room atau ruang oval. Ruang oval itu ruangannya Presiden Amerika. Ini Mas Gren paling senang nih cerita-cerita kayak gini nih. Mas Gren tuh paling senang cerita-cerita sejarah. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Kemudian anak ini masuk ke oval room itu, ke ruang presiden. Begitu pintu dibuka, dia cuma bilang gini, Pak, Bapak ini pengen ketemu sama kamu. Oh, ternyata anaknya presiden nih. Itu anak dari Presiden Amerika yang namanya, waduh saya lali Bapak Ibu, tiba-tiba lupa. Ada yang pernah dengar cerita ini? Anak Isapo ini ya. Yang pasti bukan anak saya. Ini anak salah satu Presiden Amerika, cuman saya lupa. John F. Kennedy kalau nggak salah. Kalau nggak salah Kennedy, kalau nggak salah. Nanti bantu cek di Google ya. Jadi dia langsung teriak, Pak, Bapak ini pengen ketemu kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, loh ini kita ini anak Allah loh. Anak Allah itu masuk ke ruangan bapaknya itu, sak-sakin, enggak ada yang berani nyetop no. Pengawal presiden, mandek-mandek ya enggak berani wah anaknya presiden no. Anak presiden Bapak Ibu. Nah Bapak Saudara itu anak Allah loh. Masa kita yang gerang-gering sama Allah? Betul? Oh, kita anak Allah. Kita lahir dari Allah, punya benih ilahi sehingga disebut anak-anak Allah. Next Pak Andreas, ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita belum Bapak Ibu Saudara belum tahu persis nanti di surga seperti apa. Tapi kita punya pengharapan itu. Memang belum nyata. Akan tetapi kita kita yakin bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan masuk ke surga, kita akan melihat Yesus dengan keadaan Yesus yang sebenar-benarnya sebagai Tuhan dan Allah kita, dan kita ada di sana, di surga. Itu keyakinan pengharapan kita. Kita ini anak-anak Allah yang memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah ketika nanti kita di surga. Kita anak-anak Allah. Kita ahli warisnya surga. Bapak Ibu Saudara percaya kita anak-anak Allah? Oh iya Bapak Ibu. Kemarin Jumat, pelayan-pelayan, menara doa pelayan, kami membahas satu ayat yang berbicara bahwa mereka yang suka tinggal diam dalam hadirat Allah, itu akan selalu senantiasa tinggal dalam bayangan Allah. Maksudnya apa bayangan Allah? Bayangan itu kan gak pernah jauh dari kita atau Bapak Ibu. Bayangan itu selalu dekat dengan kita. Artinya kalau kita senantiasa menyukai hadirat Tuhan, kita senantiasa tinggal dalam bayangan Allah, artinya kita akan selalu ada dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Kalau ada ajudan presiden saja, yang senantiasa jalan di samping presiden, ketemu sama orang-orang, ajudan ini pun sama dihormatinya seperti presiden. Karena dia berjalan di sampingnya presiden. Selalu dekat dengan Pak Presiden. Apalagi kita senantiasa dekat dengan Allah. Maka ketika orang melihat kita, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Mereka akan melihat anak-anak Allah itu lain. Sing beneran anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah tapi anak-anak gampang, ya enggak Bapak Ibu. Tapi yang sungguh-sungguh anak-anak Allah, ketika orang berjumpa dengan kita pasti kiwongnya beda.
Wah iki wong iki beda. Iki wong iki ono isine. Timlo. Ono isine maksudnya ini orang beda. Ini orang lain, pasti Bapak Ibu. Karena kemuliaan Allah nyata. Berikutnya Pak Andreas. Anak Allah itu menggunakan kata anak itu menggunakan kata teknon, artinya keturunan, pewaris, atau ya keturunan anak langsung gitu ya, kandung itu. Maka ciri-ciri anak Allah itu menurut Alkitab apa? Ciri anak Allah menurut Alkitab yang pertama, mereka menerima Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Saya akan buka dengan cepat saja. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh simak. Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Dikatakan di sana begini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ciri anak Allah pertama, mereka terima Yesus. Percaya sama Yesus. Bapak Ibu Saudara percaya sama Yesus? Menerima Yesus? Anak Allah loh. Tapi ciri yang kedua, mereka melakukan kehendak Allah atau mereka melakukan kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7, ayat 7 dari ayat bacaan tema kita hari ini ya. Tapi versi yang BYMK itu saya suka tulisannya begini. Anak-anakku, kata Yohanes ya, jangan membiarkan siapapun juga menyesatkan kalian. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah anak Allah. Sebagaimana Kristus adalah anak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah atau melakukan kebenaran itu anak Allah. Jadi yang pertama, siapa anak Allah? Cirinya apa? Yang pertama, mereka yang menerima Yesus. Yang kedua, selain menerima Yesus, mereka harus melakukan kehendak Allah atau melakukan kebenaran. Karena kalau menurut kalimat yang di 1 Yohanes 3 ayat 10, kalimatnya begini, 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Berarti anak-anak iblis. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Artinya yang anak Allah berarti dia berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Ini 3 ciri utama anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara coba di cross check dulu. Tadi katanya semua anak Allah, amin. Yang pertama, sudah terima Yesus belum? Sudah, puji Tuhan. Yang kedua, sudah melakukan kehendaknya belum? Sithik ya wis, tambahi. Lah Bapak Ibu Saudara enggak jawab ya tak jawab dewe. Ya toh. Lah enggak jawab Mas Wahyu. Sudah melakukan kehendak Allah? Lah yang menjawab sudah kan sithik gitu loh ya. Ayo tambahi lagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Waduh banyak. Apa? Kalau tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Kehendak Allah. Ampunilah sesamamu. Karena kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni. Itu kehendak Allah, mengampuni. Apalagi kehendak Allah. Berilah, kamu akan diberi. Kehendak Allah banyak Bapak Ibu. Lakukan kehendak Allah. Kebenaran dilakukan. Dan yang ketiga jangan lupa mengasihi saudaranya. Saudaranya ini kalau bahasa aslinya itu sebenarnya merujuk pada saudara seiman. Saudara seiman itu sama-sama orang Kristen, sama-sama orang gereja. Semua sudah mengasihi saudara seiman? Tapi lucunya menurut survei, salah satu alasan orang pindah-pindah gereja itu alasannya satu, karena kecewa dengan saudara seimannya. Lah berarti piye? Itu ciri anak Allah padahal. Mungkin di sini ada yang jawab, tapi kalau kita nggak pindah gereja Om Daniel nggak ketemu kita loh. Terus gitu. Saya juga tidak membenarkan Bapak Ibu. Maksudnya begini. Kita sekarang mari kita berubah, kita berbenah. Di MCC ini apakah sempurna semua? Ya enggak. Saya nganyelke ada? Banyak. Saya ngomong ada nyelekit ada? Banyak. Terus saya mengakui kadang-kadang saya ngomong nyelekit toh. Ya toh. Yang mangkel ke kelakuannya ada enggak Mas Yonat? Termasuk.
Bapak Ibu Saudara, di gereja itu gudangnya orang-orang yang rusak. Kita harus sepakat itu. Makanya ciri anak Allah, salah satu ciri utamanya apa? Kasihilah saudaramu. Karena di gereja itu isinya kebanyakan yang rusak. Kalau enggak ada ciri mengasihi saudara, ya sudah, gereja tidak akan berfungsi. Gereja tidak akan berguna. Makanya di dalam gereja tuntutannya mari kita mengasihi sesama kita. Amin. 50% yang bilang amin. Amin. Nah, mbok gitu Bapak Ibu. Ya, mengasihi saudaranya. Ya, ada yang mungkin jualan, yo dilarisi. Ya toh. Ada yang mungkin bikin kesalahan, yo diampuni. Ya toh. Apapun yang dilakukan saudara seiman kita, sing nganyel ke, ingat kita pun tidak kalah nganyel kene gitu kan. Jadi wong saya masih bisa salah, kenapa saya menuntut orang lain untuk jadi sempurna? Ciri utamanya itu mengasihi saudara, saudara seiman. Jadi kalau kita mengaku anak-anak Allah, kita keturunan Allah, kita punya benih ilahi, orang-orang yang menerima Yesus melakukan kehendak Allah dan mengasihi saudara. Berikutnya Pak. Yang kedua, apa keistimewaan, apa keunggulan orang-orang yang takut akan Allah? Yang pertama tadi statusnya anak Allah, yang kedua mencintai hukum Allah. Oh, aneh kan? Kita bukan hanya mematuhi hukum, tapi kita mencintai hukum. Padahal untuk mematuhi saja itu sudah tidak mudah. Untuk menjadi patuh saja itu enggak mudah loh, apalagi menjadi mencintai hukum. Tapi anak-anak Allah akan memiliki pola pikir yang benar tentang hukum Allah sehingga mereka bisa mencintai hukum Allah. Berikutnya Pak Andreas. Ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saya suka yang versi firman Allah yang hidup. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa. Kalau dikatakan apakah Bapak Ibu Saudara berbuat dosa? Iya. Tapi kalau terus menerus kan lah yang nganyel ke Bapak Ibu. Oh, kita sudah belajar firman banyak. Kita sudah melayani Tuhan apalagi. Tapi kalau terus menerus berbuat dosa, maka kita melawan Allah. Karena tiap dosa adalah perbuatan melawan kehendak Allah. Kata-kata melanggar hukum Allah, pelanggaran hukum Allah, kata melawan Allah, perbuatan melawan kehendak Allah ini, kalau saya ngecek bahasa aslinya namanya ini, anomia. Bukan anemia, kalau anemia kurang darah. Ini anomia, perilaku tanpa hukum. Jadi kalau enggak ada hukum itu sak-sae uripe. Nah sama, orang-orang Kristen seringkali walaupun sudah ada hukum Allah, sudah ada firman Allah, tapi memilih hidup seperti tanpa hukum, sak-sae. Saya pernah ceritakan, saya menghadapi seorang anak muda yang berkali-kali saya dorong, saya arahkan, saya nasihati, wah dua blek. Terakhir saya tanya, lah gue pengennya apa? Jawabannya, aku pengen bebas om. Saya pernah cerita itu kan? Padahal gak ada yang namanya bebas. Karena kita pun dikendalikan, dituntun oleh hukum Allah. Kalau kita berkata saya mau bebas, susah. Karena yang bebas kui cuman wong kan katanya wong edan kui bebas. Bapak Ibu kan gak gila, Bapak Ibu itu masih sehat, masih waras. Jadi kita gak bebas. Gak ada yang namanya bebas. Oh hero kroso. Hero ngelus-ngelus dodo Bapak Ibu. Aku pengen bebas, masa aku nah ya. Makanya kalau mau dibilang waras, ya nggak ada kata bebas. Di rumah kita harus hormat sama orang tua, nggak ada bebas. Aku pengennya bebas om. Sekarang kita sama-sama sebagai orang dewasa, aku wis dudu bocah meneh. Itu nyeluk bapak wis bro. Apa? Ndes, waduh, soyo. Guys, aku pengennya bebas pak, nggak bisa. Di rumah kita diikat dengan aturan norma di rumah. Di masyarakat kita diikat dengan aturan di masyarakat. Terlebih di dunia, kalau kita mau baik, kita diikat dengan aturan hukum Allah.
Tapi selama ini kita mungkin punya pola pikir yang salah mengenai hukum Allah, sehingga kegagalan memahami hukum Allah membuahkan kegagalan menghidupi hukum Allah. Karena kita ngerasa terpaksa, kita ngerasa berat gitu loh. Berikutnya Pak Andreas. Nah ini, kita mau punya paradigma yang benar. Paradigma itu apa toh? Supaya kita bisa melakukan hukum Allah dengan enak Bapak Ibu ya. Paradigma itu apa? Paradigma itu kerangka berpikir. Paradigma itu cara pandang orang terhadap diri maupun juga lingkungannya yang akan mempengaruhi berpikirnya dia, merasakan dan juga bertingkah laku. Ini paradigma. Jadi kalau paradigmanya Bapak Ibu mengenai hukum Allah masih salah, maka kita akan berat melakukan hukum Allah. Maksudnya begini, contoh gampangnya. Kalau kita punya paradigma masih menggunakan helm berkendara itu salah, maka kita akan gagal melakukannya. Paradigma kita menggunakan helm itu hanya ketika nek ono polisi. Kenapa? Nek ono tilangan. Itu paradigma yang salah. Paradigma yang salah, soalnya nek nganggo helm terus, rambutku ki dadi lepek. Nah, paradigma yang salah. Karena helm diciptakan bukan untuk menghias rambut Bapak Ibu Saudara, tapi untuk melindungi motor Bapak Ibu Saudara. Jujur aja deh, helm lebih banyak di motor daripada di kepala kok. Di motor apa di kepala? Oh ya toh. Helm diciptakan untuk melindungi kepala Bapak Ibu Saudara, tapi kita lebih sering taruhnya di motor. Nah selama paradigma kita salah, kan anyel pakai helm. Hai sumuk. Begitu ada polisi, helm. Ada tilangan, helm. Ternyata security pabrik. Gitu. Lah saya kelambine podo Bapak Ibu. Tuas deg-degan coklat. Security pabrik lagi mulai gawean ya toh. Begitu kita salib kita muni-muni. Tak pikir polisi loh, kan kaget. Security nih, orang salah opo-opo gitu kan. Karena bajunya sama-sama coklat. Kita udah teratapan dulu, udah takut dulu. Paradigma kita masih salah. Suatu kali saat Mas Heru yang selama ini pakai helm hanya karena takut polisi, yang selama ini pakai helm itu hanya takut tilangan, angger nganggo helm rambutnya dirusak kabeh, anyel, helmnya seleke di motor, suatu kali saat jalan tanpa helm, diserempet ibu-ibu nganggo bronjong. Anggaplah, gitu. Ibu-ibu pakai bronjong. Konvoi sisan. Anggap gitu. Konvoi ibu-ibu bronjongan. Wero kesulitan, bingung, kesenggol, jatuh. Kepalanya mencium aspal. Ya toh? Benjut. Wow. Setelah itu dia mikir, timbang sirahku benjut, wes ketok lepek ya ora apa-apa. Pakai helm sekarang. Full face. Padahal melaku. Kemana-mana pakai helm. Padahal jalan kaki. Gak. Akhirnya paradigmanya berubah karena mengalami kejadian jatuh tadi. Muga-muga ora kedaden ya Mas Heru. Masalahnya Heru udah berkali-kali jatuh nih ora kapok-kapok Bapak Ibu. Paradigmanya perlu dirubah. Nah paradigma kita selama masih salah, kita akan melakukan hukum itu dengan terpaksa. Betul? Makanya paradigma kita harus benar. Oh ternyata menggunakan helm itu bukan hanya sekedar untuk ngeyem-ngeyem atine Pak Polisi, bukan. Pakai helm itu bukan supaya saya tidak ditilang, bukan. Pakai helm itu untuk keamanan dan keselamatan saya. Paradigma kita benar, jadi bagus. Nah paradigma orang Kristen tentang ketaatan terhadap hukum Allah tidak semestinya dilandasi oleh rasa takut, ngeri. Takut masuk neraka, ngeri sama hukumannya Tuhan. Wah aku kalau nggak melakukan persembahan ataupun misalkan perpuluhan, nanti aku akan dihukum sama Allah. Wah, akhirnya persembahan, perpuluhan apapun itu dilakukan, tapi karena dorongan rasa ngeri. Aku kalau nggak melayani Tuhan, aku kalau nggak ke gereja, nanti Tuhan akan habisin pekerjaanku, aku nggak diberkati, akhirnya kita rajin ke gereja. Kalau aku nggak bergereja, maka nanti Pak Gembala akan nyari, aku nanti akan dikucilkan satu gereja. Dijotak sak gereja, wah aku tak teko gereja wae gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih melakukan segala bentuk hukum Allah dengan perasaan takut, perasaan ngeri, ini hanya akan menimbulkan keterpaksaan. Pakai helm terpaksa, ke gereja ya terpaksa tadi, melayani ya terpaksa, persembahan ya terpaksa.
Tapi kalau kita punya paradigma yang benar, dilandasi dengan rasa kagum dan hormat, kita melakukannya dengan sukacita. Bapak Saudara di sini yang datang ibadah karena dorongan sukacita, karena dorongan ingin semakin mengenal Allah, karena merasa bahwa Allah begitu baik, akan datang dengan penuh sukacita. Beberapa waktu yang lalu kami rekan-rekan pastoral ini ngobrol. Kami ngobrol mengapresiasi Bapak Ibu Saudara jemaat yang rutin hadir selama 10 hari. Enggak gampang loh ibadah bendinoi. 10 hari loh Bapak Ibu berturut-turut loh. Tapi ada yang datang rutin 10 hari. Ada yang meleset-meleset dikit 9 hari, 8 hari. Ada yang 7 hari, masih oke. Tapi mereka begitu antusias rutin datang. Kayak golek opo gitu loh. Kalau bukan mencari Tuhan, betul? Kalau bukan karena cinta sama Tuhan, dorongan apa lagi? Pekewo sama saya, rasa pekewo. Wong saya orangnya begini aja ya, terus yang dipekui apa nih? Bapak Ibu Saudara, saya percaya sebagian besar Bapak Ibu Saudara di sini sudah diliputi rasa kagum sama Tuhan. Sehingga datang ibadah itu dengan sukacita. Apalagi khotbah MCC kayak suwe-suwe kan, dawa-dawa. Apalagi kalau orang satu ini yang khotbah. Gitu, lali jampiro. Oh, lanjut lah, kesuwen sudah. Kalau paradigmanya enggak benar, Bapak Ibu Saudara pasti wes kapok-kapok kayak MCC. Bener enggak Mas Kren? Wes kapok, khotbah suwe. Pengajaran terus. Pantesan pendetaku rambutnya tipis. Malah ngerasani saya akhirnya. Kalau paradigmanya masih belum benar susah Bapak Ibu. Tapi kalau paradigmanya benar, apapun yang terjadi, saya kadang-kadang ya heran. Ibadah pindah ke hotel pop, ya berangkat. Ya Pak Diki ya. Ibadah pindah ke warisan, oh ya berangkat. Pindah ke UKS, ya berangkat. Orang-orang yang dengar cerita saya, gue jemaatnya apa orang mumet? Ya mumet Pak. Lah pindah-pindah terus. Makanya terus kami ajari kalau ditanya gerejamu di mana, jawabannya di mana-mana. Lawang di mana-mana, di warisan ada, di Viv ada, di Pop ada, di UKS ada, Lawang Jonjing ada, ya toh, Grand Soba ada, ya toh. Di mana-mana wes, belum oikos itu kan ya gereja-gereja. Tapi saudara kalau paradigma kita benar, kita menjalankannya dengan enak dan tidak ada rasa terpaksa, terbelenggu seperti ini, yang ada justru akhirnya kita dibebaskan. Tuhan memecah belenggu itu, Tuhan mematahkan belenggu itu. Lalu bagaimana semestinya kita memandang hukum Allah? Bagaimana semestinya kita ini bisa punya paradigma yang benar tentang hukum Allah? Yang pertama, mari kita minta supaya Roh Kudus mengendalikan kita untuk menunjukkan benar dan salah, dampak buruk dari perbuatan-perbuatan dosa. Atau saya menyebutnya terang akal budi. Gimana semestinya supaya Bapak Saudara mencintai hukum Allah? Izinkan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu bilang, ya di matke gitu loh Bapak Ibu. Kalau misalkan Roh Kudus bilang, jangan coba-coba, ya sudah. Kalau Roh Kudus bilang ojo, ya ojo gitu loh. Biarkan terang akal budi Bapak Ibu itu betul-betul padang gitu loh. Karena kalau terang akal budi ini sudah berkata jangan, tapi kita masih melakukan, lama-lama enggak padang, lama-lama cuman apa? Redup. Redup itu bahasa Jawanya apa? Apa? Remang-remang. Enggak padang Bapak Ibu. Tapi kalau yang hari-harinya tekun dan ketika Roh Kudus bilang kita melakukan dengan taat. Misalkan Roh Kudus bilang gini, kasih, dia membutuhkan, siap kita kasih. Ini aku nontonnya gor 10.000 Tuhan. Ya tidak apa-apa, kasih itu bisa bantu. Mau nontonnya gor kui, serasa gaya kui, nyileh-nyileh, siap Tuhan itu kan. Akhirnya kasih, ya seadanya semampunya. Ketika kita terus mengikuti tuntunan Roh Kudus, terang akal budi, saya menyebutnya itu, maka akan makin terang, kita akan makin mudah mengenali, oh ini suara Roh Kudus. Roh Kudus akan nuntun kita mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan Roh Kudus itu akan memberikan semacam pengertian, nek ini tak lakukan terus, dampaknya kayak gini, makanya saya tidak mau melakukan ini. Terang akal budi. Nek saya nekat ranggo helm terus, suatu kali saat nanti jatuh, kedaduk iki, gegar otak, ringan, lali. Nek lali karo utang ora masalah Bapak Ibu. Seneng-seneng wae lali karo utang gitu. Nah, tapi kalau lali kabeh-kabeh
Sama suami lali, sama istri lali, sama anak lali. Omahe ning ngendi lali, jenenge sapa lali kan susah karo tak. Roh Kudus akan kasih terang benderang pikiran kita. Oh, ketika kita menghadapi godaan dosa, hati-hati nih kamu begini nanti begini. Oh ya. Sehingga kita mencintai tuntunan. Oh iya ya, tuntunan itu tuh baik buat saya. Terang akal budi baik buat saya. Kemudian gimana supaya kita bisa mencintai hukum? Tanamkan dalam hati rasa benci dosa. Gimana caranya kita bisa punya kebencian sama dosa? Berikan penekanan dalam hati bahwa dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah itu mengakibatkan kerusakan hebat. Yang bahkan Yesus Kristus harus mati menanggungnya. Tanamkan dalam hatimu Mas Wahyu. Dosa itu membuat Yesus itu harus mati di kayu salib. Itu ngerinya dosa. Jadi kalau kita masih menikmati dosa, Rasul Paulus akan seperti menekankan kita seperti mau menyalibkan Tuhan lagi. Karena gara-gara dosa-dosa kita. Sebenarnya pertanyaannya begini, seringkali orang itu menekankan kepada orang Kristen. Sebenarnya siapa yang menyalibkan Yesus? Apakah orang-orang Yahudi yang memfitnah dia? Bukan. Apakah orang-orang Romawi yang memakukan dia di kayu salib? Bukan. Siapa sebenarnya yang menyalibkan Yesus? Kita, manusia, karena dosa-dosa kita inilah Yesus tersalib. Itu jawaban yang paling tepat sebenarnya. Jadi miliki rasa benci sama dosa. Karena dosa itu membuat Tuhan kita, anak Allah yang hidup yang namanya Yesus Kristus itu sampai harus mati di kayu salib. Gara-gara hal yang namanya dosa. Jadi bencilah dosa. Benci aku kan gitu ya. Bukan malah menyenangi, bukan malah menyukai. Apapun dosa-dosanya. Kemarin ketika ibadah komba saya tanya, dosa apa tuh yang paling sering dimiliki ibu-ibu? Gosip om, loh malah bangga loh Bapak Ibu. Saya heran sama ibu-ibu ini. Wes jujur ngaku terbangga. Dosa apa yang paling sering dilakukan oleh kaum wanita ibu-ibu? Gosip, loh kan berarti jujur tapi campur bangga gitu kan. Udah tahu itu salah loh. Gosip itu berawal dari kepo, selalu. Di mana-mana gosip itu awalnya pintu masuknya adalah kepo. Jadi berhenti kepo. Itu kepo itu ibu yang bikin gosip. Kayak brompitnya anyar tuh. Kepo kan. Po bar untuk bonus apa piye? Mas kuwi mesti anu proyekkan kok ya gitu. Dari kepo jadi gosip. Wih, yang anyar tuh. Wih, lah sing demen kae. Wih, pedot. Wih, lagi kata rapate. Apa sing biyen malah sing gosip dari kepo Bapak Ibu. Bener dah? Kepo itu. Makanya yang suka kepo-kepo itu mbak sudah. Gak usah ngurusi urusannya orang, urusi hidup kita masing-masing sudah Bapak Ibu. Ya. Rasa benci akan dosa akan membantu kita, menolong kita makin mencintai hukum Allah. Dan bagaimana kita mencintai hukum? Ya belajarlah untuk mencintai hukum. Kenapa? Karena karakter Allah itu juga mencintai hukum. Allah itu mencintai hukum. Bapak Ibu buka di Alkitab handphone nanti, tulis kata-kata mencintai hukum di Alkitab. Searching kata mencintai hukum. Maka akan muncul ayat-ayat di mana aku mencintai hukum. Aku itu Allah. Jadi Allah itu mencintai hukum. Nah kita kan anak-anaknya. Harusnya kalau anak-anaknya mewarisi sifat orang tuanya. Kalau Allah itu mencintai hukum, maka kita sebagai anak-anak Allah punya sifat dan karakter mencintai hukum. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngaku anak Allah, harusnya kita cinta sama Alkitab. Suka merenungkan Alkitab. Setiap kali kita mendengar firman, hati kita bergelora. Bukan malah rampung gitu. Bapak Ibu gimana? Bukan karena saya yang firman loh. Semua siapapun yang firman. Siapapun yang khotbah. Mari kita belajar mencintai firman. Atau misalkan kita baca Alkitab di rumah. Alkitab sekarang di handphone ada. Ya. Coba. Kalau suatu kali saat di jalan atau di mana tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu. Jangan sungkan, jangan malu untuk buka Alkitab lalu baca. Dimanapun berada. Mari kita cintai hukum, cintai firman. Berikutnya Pak. Bagian yang ketiga, keistimewaan orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia menang atas dosa. Bukan lagi menjadi bulan-bulanan dosa, tapi mampu menaklukkannya. Bukan lagi jadi korban bulan-bulanan dosa. Apa tuh bulan-bulanan? Bulan-bulanan itu kayak dosa gitu.
Selama ini kan Bapak Ibu Saudara kan sering itu, kita ini digaik-gaik sama dosa. Kita udah berusaha berkata, enggak, saya enggak mau melakukan itu lagi. Jatuh lagi. Dosa cuman ketawa aja. Ternyata kuatmu gor seminggu, no, gitu kan. Kita bilang, oh enggak, saya mau sungguh-sungguh, saya mau belajar takut sama Tuhan, saya mau meninggalkan dosa itu. 2 minggu, jatuh lagi. Iblis dan dosa cuman bertawa, 2 minggu dong. Rakuat gitu kan. Bapak Ibu Saudara, kita jadi bulan-bulanan dosa. Kenapa? Paradigma kita masih salah. Tapi pagi hari ini izinkan saya membagikan bahwa kita yang sungguh-sungguh mau takut akan Allah, kita ini sebenarnya dimampukan untuk menang atas dosa. Next Pak Andreas ayatnya. Ini poin terakhir. Ayat 8 dan 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita bisa menang atas dosa. Kalau yang sungguh-sungguh lahir dari Allah pasti tidak berbuat dosa lagi karena ada benih ilahi. Bahkan dikatakan tidak dapat berbuat dosa. Yang lahir dari Allah, yang sungguh-sungguh takut akan Allah pasti bisa menang atas dosa. Berikutnya Yohanes 8 ayat 44, ayat ini menjelaskan dengan jelas kepada kita perbuatan-perbuatan iblis itu dari dulu sampai sekarang itu apa. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dicatat oleh Rasul Yohanes. Di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, keinginan-keinginan iblis. Ia atau iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Itu adalah kehendak iblis, itu adalah kodratnya iblis, itu adalah hakikatnya iblis, yaitu dusta. Sebab ia adalah pendusta, bahkan bapa segala dusta. Iblis bukan cuma pendusta, dia bapa segala dusta. Jadi apa perbuatan-perbuatan iblis? Dia bunuh manusia. Bunuh manusia sejak mulanya katakan. Kemudian dia tidak hidup dalam kebenaran. Karena dia antitesa dari kebenaran. Dia adalah lawan dari kebenaran. Kalau Allah itu kebenaran, iblis ketidakbenaran. Kalau Allah itu terang, iblis adalah gelap. Selalu berlawan-lawanan. Iblis itu pendusta terlicik. Awalnya saya tadinya ngetik itu pendusta terhebat. Tapi saya enggak sejahtera. Masa iblis tak kayak predikat hebat gitu. Ya memang kebohongannya itu emang masuk kabeh Bapak Ibu. Di pikiran kita, pas gitu loh. Tapi saya ganti kata hebat dengan pendusta terlicik. Jangan licik tenan iblis itu. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya niat sungguh-sungguh hidup suci sama Tuhan, itu bisa aja jatuh dalam dosa karena kebohongannya iblis. Ini saya menyampaikan khotbah kayak gini aja ya. Iblis itu tuh di sini itu bisik-bisik gitu loh. Alah iya Om Daniel ngomong-ngomong kan Om Daniel pendeta. Om Daniel kan gembala. Yo nek khotbah mesti ngomongnya ngono. Pengennya gen rajin ning gereja, gen persembahane akeh to. Pengennya gen gerejane kebak, gen gendang bangun gereja. Wah iblis itu. Dengerin khotbah tapi pikirannya, oh iya masuk ya. Masuk nek Om Daniel ngomong ngono, awong bigai Bapak Ibu. Saya ngomong gini iblis pun gak mau tinggal diam loh. Suruh ngampuni, ayo khotbah gampang, ngelakoni angel ini. Iblis itu dustanya itu licik banget Bapak Ibu, kalau kita gak hati-hati. Tapi kan sekarang kita paham, ini kan perbuatan-perbuatan iblis. Tujuannya hanya untuk membunuh kita, masukkan kita dalam kebinasaan. Ya jangan mau dibohongi, didustai iblis. Berikutnya Pak. Ayat yang ke-9 dari 1 Yohanes 3 tadi bilang begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, ada benih ilahi yang ditanamkan, yang masuk dalam diri kita, tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Anak-anak Allah atau kita ini telah mengalami kelahiran baru. Kata lahir di sini menggunakan kata genao. Genao, ada kata gen di situ. Ada genetiknya Allah. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ngecek bahasa asli dari benih, itu menggunakan kata sperma. Jadi memang benar-benar seakan-akan itu ada
benih Allah, kita ini keturunan kandung. Ada bagian dari Allah yang ditanamkan dalam diri manusia. Kalau Allah itu suci, maka manusia itu ditanamkan untuk bisa hidup suci. Kalau Allah itu benar, maka manusia ditanamkan untuk bisa hidup benar. Karena genetiknya ini, ada benih ilahi ini yang ditanam dalam diri kita. Ada kodrat ilahi yang mempunyai kemampuan untuk kita bisa menang atas dosa dan tidak lagi berbuat dosa. Kemampuan untuk hidup suci ini datangnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa hidup benar, hidup suci itu mustahil enggak toh? Enggak loh sebenarnya. Tidak. Selama kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita melakukannya dengan kekuatan yang datangnya dari Allah. Penyucian itu dari Allah. Kita percaya kepada Yesus, kita disucikan, tapi kemudian kita harus meninggalkan perbuatan dosa dan tetap tinggal di dalam kebenaran. Kita disucikan. Kuncinya tetap harus percaya sama Yesus dulu. Percaya sama Yesus, tinggalkan dosa, tinggal dalam Tuhan. Percaya sama Yesus, tinggalkan dosa, tinggal di dalam Tuhan. Jangan dibalik. Tinggalkan Tuhan, tinggal di dalam dosa. Lo keliru. Tinggalkan dosa, lupakan dosa, tinggal di dalam Tuhan. Berikutnya Pak, ini tinggal beberapa slide terakhir. Kita bahkan diberikan perlindungan dari Kristus yang menolong kita untuk bisa hidup benar. 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia ini pakai D besar ya, berarti ini Kristus. Tetapi dia, Kristus yang lahir dari Allah, melindunginya siapa? Setiap orang. Tetapi Kristus yang lahir dari Allah melindungi setiap orang dan si jahat tidak dapat menjamah orang-orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara punya perlindungan Kristus. Loh kalau memang saya punya perlindungan Kristus kok saya masih melakukan dosa ya Om? Kalau saya punya perlindungan Kristus kok saya masih melakukan dosa ya Mas? Kenapa? Karena kita memandang remeh perlindungan Kristus. Karena kita memandang sepele perlindungan Kristus. Kita membuka celah dengan sengaja. Padahal Kristus sudah menjagai, melindungi. Ojo. Tapi kita bilang pisan. Roh Kudus sudah bilang jangan. Tapi kita ngeyel, sidik gitu kan. Bapak Ibu Saudara, perlindungan Kristus diberikan kepada kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan senantiasa memampukan melindungi kita. Berikutnya Pak. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan hari ini ya? Penerapannya. Yang pertama, mari kita bangga dengan status anak Allah. Jangan ada yang malu-malu di sini. Mengakui kekristenannya, jangan malu. Mengakui status sebagai orang yang percaya sama Yesus, jangan malu. Ini kebanggaan buat kita. Kemudian memiliki kecintaan akan hukum. Kecintaan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita punya kecintaan akan firman Tuhan. Mendengarkan firman, membaca firman, merenungkan firman, cintai itu. Ya. Ikut pemuritan, cintai itu. Antusias gitu loh. Karena saya pengen makin ngerti, makin paham. Agar hidup saya makin lurus, makin benar. Lalu ambil komitmen untuk hidup suci, hidup benar. Sebab kita telah menang atas dosa. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan firman ini. Selama kita betul-betul punya konsep yang benar mengenai takut akan Allah. Takut akan Allah tadi apa? Kagum dan hormat kepada Allah. Saya ringkas dengan cepat, apa keistimewaan orang-orang yang takut akan Allah? Kita punya status anak-anak Allah. Kemudian kita akan mencintai hukum Allah. Anda tidak hanya akan mematuhi hukum Allah, Bapak Ibu Saudara tidak akan hanya mentaati hukum Allah, tapi bahkan sampai di titik saya mencintai hukum Allah. Saya senang sama hukum Allah. Sehingga kita melakukannya dengan sukacita. Dan yang terakhir, kita akan bisa menang atas dosa. Bukan malah terus-terusan jadi bulan-bulanan dosa. Mari main musik maju ke depan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini. Dan berdoa biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam hati kita. Dan kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Main E. Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Mari kita utarakan pujian ini. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Allah? Sudahkah kita sungguh-sungguh hormat sama Allah? Sudahkah kita betul-betul melakukan firman Allah dengan sukacita, bukan dengan terpaksa? Sudahkah kita mencintai firman Allah dengan sungguh-sungguh? Mari katakan pujian ini. Ku renungkan dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah menyenangkan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak untuk kita mengangkat tangan, mengangkat wajah kita. Mari kita pandang Tuhan dengan rasa kagum, dengan rasa cinta. Dia memandang kita dengan wajahnya yang lembut, dengan kasihnya yang hangat. Dia menyukai kita yang mau sungguh-sungguh takut, hormat akan Allah. Dia menginginkan kita memiliki hidup yang baik, hidup yang berbahagia, baik di bumi maupun di surga. Tetapi seringkali rencana Allah untuk hidup yang baik bagi kita ini harus rusak. Karena seringkali kita gagal dalam hal takut akan Allah. Kita sembarangan hidup. Kita mencoba untuk mentoleransi dosa. Kita berkompromi dengan dosa. Tapi pagi hari ini, izinkan firman Tuhan merubah hati Bapak Ibu Saudara. Kalau memang kita sungguh-sungguh anak-anak Allah, pantaskah kalau kita menikmati dosa? Kalau kita sungguh-sungguh anak-anak Allah, kenapa kita tidak ingin dituntun oleh hukum Allah? Kalau kita sungguh-sungguh anak-anak Allah, kenapa kita seringkali jatuh bangun kalah sama dosa? Bukankah semestinya kita menjadi anak-anak Allah yang memantaskan diri? Kita menjadi anak-anak Allah yang mencintai hukum. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang bisa menang atas dosa. Renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara. Buka hati Bapak Ibu Saudara lebar-lebar.
Kalau selama ini kita jatuh bangun dalam dosa, buka hatimu, angkat tanganmu, minta ampun sama Tuhan. Dan katakan pagi ini aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Makasih Tuhan. Saya mohon dengan hormat Bapak Daniel Kristiawan akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Hidupku hanyalah untuk, mari sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menerangkan firman-Mu. Firman-Mu teman-teman dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi pegangan hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah benih surgawi yang menjadi terang di dunia ini ya Tuhan. Melalui kehidupan kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Kau melalui hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dan kehidupannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semuanya ini, kami serahkan semua dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Nanti Saudari Nita akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Biarlah kami memiliki sikap yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya persembahan ini bisa kami pakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Kita naikkan pujian, ini lagu lama. Kita akan sama-sama mengingat kembali lagu-lagu lama ini. La 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 la, nama itu pikat hatiku. Sekali lagi la 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 la, nama itu pikat hatiku. Panggil namanya Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Dah hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia
Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia menyiapkan, Sejahtera dia berikan. hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini adalah yang pertama, hari Senin ada latihan tamborin. Bagi teman-teman yang rindu bergabung melayani Tuhan di bidang tarian bisa hadir di latihan tamborin pukul 6 sore di Maestro. Kemudian hari Rabu ada program Kristal pukul 10 pagi di Radio Immanuel bersama dengan Bapak Gembala ataupun nanti Bapak Heri dan Ibu Retno ataupun nanti Mas Nunus. Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu yang luang bisa hadir di program Kristal melalui radio yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara maupun di handphone Bapak Ibu Saudara, karena di situ banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita terima di program Kristal. Kemudian malam harinya ada Oikos, yang pertama Oikos Ngipang pukul 6:30 malam di rumah Mas Pandu Nje. Ya. Oh, Ibu Kadek untuk besok hari Rabu Oikos Ngipang di rumahnya Ibu Kadek pukul 6:30 malam. Kemudian Oikos Jebres yang kedua ada Oikos Jebres bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin waktu retret ada pembagian wilayahnya yang termasuk wilayah Jebres bisa bergabung di Oikos Jebres di tempatnya Mbak Irma, Ibu Irma, Bapak Adi Grand pukul 6:30 malam. Nanti info lebih lanjutnya akan dibagikan lewat grup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bingung rumahnya di mana nanti akan diinfokan melalui grup untuk Oikos. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, kemudian pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Kemudian hari Jumat kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama mendukung di Menara Doa MCC. Kita sama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa karena banyak sekali kerinduan-kerinduan gereja kita. Mari kita akan dukung melalui Menara Doa MCC setiap hari Jumat pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtu pukul 5:30 sore saya mengundang teman-teman pemuda remaja yang masih muda yang belum join bisa datang di ibadah muda remaja Metanek pukul 5:30 sore di Maestro Cloud. Kemudian hari Minggu kita kembali lagi beribadah bersama untuk ibadah raya yang pertama pukul 8 sore 8 pagi. Untuk ibadah raya yang pertama pukul 8 pagi di tempat ini di ruang bawah ya Pak Ibu Saudara, dan untuk ibadah yang kedua pukul 5 sore di Grand Soba pukul 5 sore. Dan disertai dengan perjamuan kudus. Wah, sepertinya ini lapar ya sudah. Itu saja Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali, datang beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, demikianlah itu sepekan. Saya tahu.
Yang paling bahagia melihat Mas Adris kayak gini adalah Mbak Irma. Dalam hatinya, yo ngono kuwi aku ndak iki yo ngono kuwi. Gitu loh. Lapar tuh emang begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Setelah ini kita ada perjamuan kasih. Jadi nanti kita akan bersama-sama berfellowship di bawah sambil bincang-bincang, sambil kita makan. Kalau yang minggu lalu kan dalam rangka penyerahan anak Hideo. Kalau hari ini memang rutin perjamuan kasih seperti biasanya itu. Ya. Nah, saya ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Bulan depan, tanggal 26 Juni, mohon dicatat baik-baik. Ini adalah malam apresiasi Oikos. Ya, saya Pak Daniel Kris dan juga Pak Suro Adinagoro sudah rapat untuk mengkonsep acara ini tanggal 26 Juni jam 6 sore di Hotel Loji lantai 7. Wow, dhuwur Bapak Ibu. Ya, kita akan ada makan malam bersama di situ. Kemudian perhatikan, akan ada beberapa acara yang jelas, puji-pujian jelas, renungan singkat, kemudian ada acara malam pemberian apresiasi. Ini nanti ada beberapa kategori, jadi dalam waktu dekat Oikos Bapak Ibu akan kami beri, apa namanya ya, form, angket gitu ya, Bapak Ibu akan milih. Oikos terkreatif, Oikos teraktif, Oikos terproduktif, Oikos terkomunikatif, dan satu lagi kami masih simpan. Ini rahasia ya. Jadi itu nanti akan dipilih oleh Bapak Ibu. Tapi misalkan Oikos Sultan akan mendapatkan beberapa lembar dibagikan kepada peserta Oikos atau jemaat Oikos untuk mencentang Oikos terkreatif. Oikos apa dicentang satu. Tapi untuk Oikos Sultan, kolom Oikos Sultan tidak boleh dipilih, akan diblok. Nah, itu aturan kita. Jadi setiap Oikos hanya bisa memilih yang bukan Oikosnya. Belajar mengasihi saudara seiman. Nek jenengan milih dewe-dewe, maka yang terjadi adalah menang kabeh nanti ya. Kita belajar untuk berpikir mengapresiasi rekan-rekan kita yang memang secara fakta mungkin itu ya. Walaupun mungkin Bapak Saudara merasa jane Oikos dhewe yang paling kreatif, tapi beri kesempatan penghargaan. Kalau yang lain yang kreatif setelah Oikos kita itu Oikos mana ya? Nah gitu loh. Mendahulukan yang lain. Itu kesepakatan saya Pak Daniel dan Mas Gren, sehingga Bapak Ibu Saudara nanti akan menerima angket itu dan memilih Oikos terkreatif, teraktif, terproduktif, terkomunikatif. Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh koordinator dan gembala Oikos, dipilih salah satu tapi Bapak Ibu tidak bisa memilih Oikosnya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian nanti akan ada penghargaan untuk dress code terbaik, karena akan pakai dress code. Dress code itu apa ya? Bahasa Indonesianya dress code apa? Nek seragami podo kabeh nanti. Busana. Lawas tenan busana. Kostum nuansa ya. Nuansa kostum akan dipilih satu yang terbaik dan juga penghargaan peserta paling heboh ketika acara nanti. Jadi nanti akan ada juri tersembunyi yang ngecek gitu kan. Selama sepanjang acara yang paling heboh, bengok-bengok dewe misalkan gitu ya, itu akan dipilih menjadi peserta Oikos terheboh. Nah, dress code-nya apa Bapak Ibu? Dress code-nya adalah teng. Nah ini dia. Baju-baju jadul. Atau orang bilang retro. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ini bilang aku randuwe, enggak mungkin, Bapak Ibu pasti punya stok-stok baju yang lama-lama. Atau Bapak Ibu mungkin tahulah gambarannya ya. Jadi malah yang muda-muda ini yang akan menyesuaikan gaya busana Bapak Ibu ketika zaman masih muda. Jadi busana tahun 70-80-an. Oh, boleh pakai cutbray, boleh pakai suspender, apa suspender? Apa? Baju kodok boleh. Pokoknya retro, Mas Ronggo ini pasti punya nih. Saya yang lihat model-modelnya, nanti celana cutbray gitu kan, ala-ala cangcuters gitu. Ya, jadi kostumnya adalah baju retro Bapak Ibu, baju jadul. Nanti gembala Oikos
dan juga koordinator Oikos tolong saling mengingatkan kostumnya seperti ini. Loh, itu foto saya itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah ini. Putih-putihnya yang mirip-mirip lah ya. Yang wanita-wanita boleh begini atau juga boleh yang lain. Bapak Ibu kalau bingung baju retro kayak apa? Kayak baju, jangan kebaya Bu, beda kebaya. Anu aja kalau bingung bayangkannya, baju-baju zaman film Warkop DKI. Nah udah itu pasti kan baju retro itu ya. Zaman filmnya kok apa Dono Kasino Indro, nah itu pasti kan baju-baju retro. Ya. Kenapa harus pakai seperti ini untuk memeriahkan acara? Yang muda-muda pun juga pakai baju model jadul. Nah nanti akan terpilih satu yang memilih siapa? Juri tersembunyi, bukan saya. Nanti nih saya sing pilih enggak dijotak saya. Ya Om Daniel ini mesti ono yang dipilih yang ngene-ngene. Enggak, saya itu saya tak enggak usah milih bae. Serah tahu bener saya itu Bapak Ibu. Curhat. Ini ya baju retro ya Bapak Ibu, bisa dimengerti, bisa diterima? Nah, saya tidak sabar menantikan Pak Diki yang kelambi retro, Pak Andreas pakai baju retro ya, atau Pak Ruli gitu. Gayang ini nanti ya. Nah ini kira-kira boleh. Pakai celana pendek ini kayak gini boleh, wes. Mas Gren misalkan mau pakai celana kayak gini, boleh. Karena ini formatnya bukan ibadah, tetap hanya ada pujian sebentar, ada firman sebentar, tapi kita akan acaranya itu makan malam. Nanti ada beberapa perwakilan dari Oikos yang akan stand up comedy. Nama-namanya sudah masuk ke saya, nanti ada Pak ini akan stand up comedy. Ya nanti ada perform tiap Oikos. Intinya kita hanya mau refresh dan ingin malam kebersamaan yang meriah, makan malam bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah berjuang lewat Oikos-Oikosnya. Ada pertanyaan mengenai Oikos, malam apresiasi Oikos? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para gembala dan koordinator Oikos. Gitu ya. Saya close ya, beres ya. Siap, selesai masalah malam apresiasi Oikos. Kemudian yang kedua, mohon dukungan doa Bapak Ibu. Karena anak-anak kita pemuda remaja itu mau ada retret tanggal 16, 17, 18 Juni. 3 hari, 16, 17, 18 Juni. Padahal sekarang sudah tanggal berapa? 26, enggak apa-apa. Anak-anak pemuda remaja kita itu uji nyali. Mereka punya iman sebesar gunung. Enggak apa-apa Bapak Ibu, kita bantu dalam doa. Doakan karena beberapa tempat yang kami target untuk kami pakai ternyata sudah dipakai. Ya memang mau udah mepet banget lagi mana. Bantu doa Bapak Ibu ya. Tolong bantu doa supaya teman-teman ini anak-anak muda segera dapat tempat karena 16, 17, 18 itu libur panjang Idul Adha. Jadi tempat-tempat retret banyak sudah terpakai. Bantu doa supaya mereka segera dapat tempat dan bantu doa supaya dana tercukupi. Karena persiapannya enggak lama. Ya jadi bulan Juni saya disuruh mikir 2 event Bapak Ibu. Retret dan juga malam outstanding Oikos. Bantu doa semua akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Tidak ada tambahan yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti Gembala Oikos akan menerangkan terkait malam apresiasi Oikos secara lebih rinci dan lebih jelas. Mari kita tutup dalam doa, kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Dan nanti jangan lupa kita fellowship dulu di bawah Bapak Ibu Saudara. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Ibadah pagi hari ini kami mendapatkan banyak-banyak berkat Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, semuanya mendatangkan berkat rohani yang membawa hati kami makin bersemangat, bergairah ikut Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan termatrai, tertanam dalam hati kami, melatih kami, membawa kami menjadi pribadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya rasa takut akan Allah. Yaitu rasa kagum, rasa hormat, rasa sayang yang membawa kami untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, mampukan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, berkatilah setiap kami semua Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan tangan kami, untuk pendidikan anak-anak kami, setiap pergumulan permasalahan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, cita-cita pengharapan kami mau taruhkan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa
orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang selalu membawa nama Tuhan dalam kehidupannya, pasti akan berjalan dengan tegap di dalam terang kasih Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak, tapi senantiasa dimampukan berjalan dalam iman untuk boleh mengatasi segala kehidupan yang kami hadapi. Terima kasih Bapak di sorga, berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, untuk menjangkau semakin banyak jiwa mendengar nama-Mu menjadi percaya, dan Tuhan saja yang dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini, apapun permasalahan mereka, apapun kendala mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hati mereka, ingatkan mereka, berbisik dalam hati mereka, untuk mengingatkan mereka betapa pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah, betapa pentingnya persekutuan di dalam Tuhan, sebab di dalamnya berguna bagi kehidupan kami masa kini maupun kehidupan kami di masa yang akan datang, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa minggu-minggu yang akan datang, setiap kursi-kursi yang kosong terisi penuh oleh jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan pulang. Bila kiranya penyertaan-Mu ada atas kami Tuhan, sampaikan di rumah dengan selamat dan pertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah tengah minggu, baik oikos, baik komisi-komisi, latihan maupun rapat apapun, semua persiapan, baik persiapan retret remaja pemuda, baik juga persiapan malam apresiasi oikos, semuanya dilancarkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Sebab bagian kami hanyalah melakukan penata layanan ini, tetapi kami percaya kecukupannya, kemampuan yang dari Tuhan, pemeliharaan dan pertolongan yang dari Tuhan, itulah yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri jalannya ibadah kami pagi hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, izinkan kami menerima setiap berkat-berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman. Mari kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita semua dan memberi setiap kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah dengan segenap berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta, kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Roh Kudus senantiasa ada, bahkan termaterai dalam setiap hati kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati.